사람도 있다는 박수쳐 행복하다면 웃으며 다 같이 박수쳐 내가 지면 어때 그냥 시간은 신경 꺼 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kana Syifa Orna Diva Putri Pratama dari kelas XL5. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi saya tentang pelajaran informatika. Sekarang saya akan mempresentasikan bab 6, bab 7, bab 8, dan bab 9. Bab 6 berjudul analisis data, bab 7 berjudul algoritma dan pemrograman, bab 8 dampak sosial informatika, dan yang bab terakhir, bab ke-9, praktikal lintas bidang informatika. So, let's go. Oke, jadi ada analisis data. Di sini ada pengantar analisis data, yaitu scraping. Bisa dilihat, scraping adalah suatu bentuk penyalinan di mana data tertentu dikumpulkan dan disalin dari sebuah halaman web, bisa ke dalam basis data, spreadsheet, atau tampilan tertentu untuk pengambilan atau analisis data. Scraping ini biasanya dilakukan dengan menggunakan sebuah bahasa pemrograman yang mendukung. Pertama, ada Google Collaboratory atau Google Colab. Bisa dilihat, Google Collaboratory ini salah satu lingkungan pengembangan aplikasi terintegrasi yang disediakan oleh Google secara online. Biasanya ini tuh fungsinya apa ya? Untuk pengolahan data dari internet gitu, dari yang ada di Google itu. Pengolahan data ini termasuk untuk melakukan scraping. Ini cara-caranya. Bisa dilihat, pertama bisa buka Google-nya, kedua Google Collaboratory-nya, dan yang kedua bisa langsung bikin new notebook, ada tulisannya, dan teks ini kode programnya menggunakan Python. Di sini ada beberapa objeknya dari Google Colab ini, jadi kita bisa tahu dan harus membaca dulu. Next ada Python. Salah satu bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk melakukan analisis data karena menyediakan library untuk berbagai tahap proses analisis data ialah bahasa Python. Bahasa Python merupakan bahasa pemrograman yang cukup populer seperti halnya bahasa C yang digunakan untuk unit pembelajaran algoritma dan pemrograman. Ini cara memakai Python. Pertama bisa cetak data atau print, di sini ada contohnya. Yang kedua ada pemberian nilai data atau assignment. Yang ketiga ada banyak nilai untuk satu variabel atau array. Yang keempat ada penelusuran data atau pengulangan, atau yang bisa kita sebut di dalam situ loop for. Yang kelima, ada uji kondisi, branch atau try. Yang keenam, ada pustaka kode atau library import. Jadi kita mengimport angka-angkanya ke situ, melalui bahasa Python. Yang ketiga, ada koleksi data. Nah, bisa kita lihat koleksi data ini menggunakan bahasa Python, editor online Google Colab. Nah, jadi ini kayak disusun gitu melalui HTML yang diproses setiap elemennya untuk mendapatkan data yang penting yang akan dirangkum. Jadi harus disusun seperti ini. Nah, ini pembuatan proyek scraping menggunakan langkah-langkah yang benar. Ya, ada di sini ya. Next, visualisasi data. Nah, visualisasi data ini kita bisa memvisualisasikan dengan diagram seperti diagram batang, lingkaran, diagram garis, atau yang lain sebagainya. Setelah dipersiapkan, baru kemudian data bisa diolah dengan divisualisasikan. Pertama, ada pra-pemrosesan data. Kedua, visualisasi data atau bar chart.
Yang ketiga, pra-pemrosesan data lanjut. Yang keempat, visualisasi data dengan diagram lain. Udah selesai bab 6. Selanjutnya ke bab 7. Oke, next sekarang bab 7, algoritma dan pemrograman. Di sini ada pengertian algoritma. Algoritma adalah suatu pengumpulan instruksi terstruktur dan terbatas yang dapat diimplementasikan dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu permasalahan komputasi tertentu. Algoritma merupakan bentuk dari suatu strategi atau resep yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ada dua cara untuk mempresentasikan algoritma, yaitu dengan diagram alir atau pseudocode. Ini pertama ada diagram alir. Ini diagramnya dibuat dalam bentuk aliran simbol yang dapat ditelusuri dari titik permulaan hingga titik akhir dari program. Biasanya menggunakan simbol standar ANSI atau ISO. Di sini kita ada simbol-simbolnya dan artinya ya. Kalau yang garis alir itu kayak tanda panah. Kalau terminator itu oval, kalau proses itu persegi panjang, kalau keputusan itu belah ketupat, kalau jajar genjang itu masukan, dan bentuk yang lain-lainnya. Kedua ada pseudocode, itu kode semu atau kode pseudo. Adalah suatu bahasa buatan manusia yang sifatnya informal untuk merepresentasikan algoritma. Biasanya ini dibuat untuk menutupi kekurangan diagram alir dalam mempresentasikan konsep. Ada di sini ya contohnya. Nah, lalu ada bahasa pemrograman prosedural. Ini sama halnya dengan belajar bahasa apapun, dimulai secara intuitif, mengenal dan langsung memakai bahasa tersebut untuk keperluan sehari-hari. Di sini ada contohnya. Nah, lalu ada bahasa pemrograman C. Biasanya ini tuh digunakan untuk sistem operasi dan pemrograman. Ada program sistem, pemrograman tingkat rendah atau yang dekat ke perangkat keras. Misalnya untuk kontrol peralatan, membuat toolkit pemrograman, dan menulis aplikasi. Nah, ini membuat cara-cara atau langkah-langkah yang bisa kita pakai saat memakai bahasa C. Pertama, membuat program pertama dengan bahasa C. Kedua, struktur program bahasa C. Ketiga, belajar menulis program sambil menyelesaikan masalah. Ini pemrograman menggunakan bahasa C ya. Keempat ya, ada ekspresi. Nah, ekspresi itu ada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program. Di dalam matematika, ekspresi terdiri atas kombinasi beberapa operan dan operator. Nah, di sini ada operannya, yaitu ada unary atau satu operan. Terus kedua ada binary, 2 operan, dan ternary itu 3 operan. Nah, berdasarkan fungsinya, operator dalam bahasa C dibagi menjadi operator penugasan, aritmatika, increment and decrement, terus operator logika, relasional dan kesamaan, yang terakhir operator kondisional atau temari. Di sini ada struktur kontrol keputusannya bahasa C, bisa kita lihat di sini. Ini ada struktur kontrol perulangan, itu biasanya menggunakan pernyataan 3 loop, yaitu for loop, while loop, do while loop. Ketujuh ada fungsi. Nah, ini kita membuat fungsi dan memanggil fungsi. Fungsi pada program itu melambangkan suatu kumpulan pernyataan yang memiliki tujuan tertentu. Nah, yang terakhir ada variabel lokal pada fungsi. Contohnya itu menemukan adanya deklarasi variabel dengan identier yang sama. Misalnya variabel luas kalian temukan di dalam fungsi hitung luas lingkaran dan hitung luas bola. Kedua variabel tersebut disimpan pada alamat memori yang berbeda, yang hanya bisa diakses di dalam fungsi tempat variabel tersebut berada. Dengan kata lain, keduanya ialah variabel lokal yang tidak saling terhubung. Kedelapan ada penutup, coding dan pemrograman. Ini aspeknya ada definisi, perangkat yang digunakan, keahlian yang dibutuhkan, dan hasil. Nah, terima kasih. Kita lanjut ke bab 8.
Nah, selanjutnya ada bab 8 yaitu dampak sosial informatika. Sejarah perkembangan komputer, ini kita bisa lihat dari zaman ke zaman ya, dari komputer tidak lagi berbentuk desktop, tetapi juga dapat berbentuk laptop, ponsel pintar, jam tangan, kacamata, bahkan menyatu dengan berbagai benda yang kita sebut dengan Internet of Things ya, atau IoT. Ini kita bisa lihat sejarah-sejarahnya. Kedua, ada aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Industri perangkat keras dan perangkat lunak berkembang sejak ditemukannya komputer. Mula-mula perusahaan perangkat keras atau mainframe dan mini komputer yang muncul, misalnya IBM, Hitachi, Univac, dan berbagai merek lainnya. Kemudian dengan lahirnya PC atau personal komputer dan diikuti dengan laptop, tablet, serta telepon pintar, industri perangkat keras mulai tumbuh. Bukan hanya komputer, tetapi juga peripheral seperti printer, alat input atau output lainnya. Nah, misalnya mengapa ojek online lahir? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Nah, karena penggagasnya berpikir untuk memberi solusi bahwa orang perlu cepat, sedangkan di kota seringkali banyak kemacetan, seperti sepeda motor akan lebih cepat. Nah, supaya lebih mudah pemesanannya online, tidak perlu pergi ke pangkalan ojek. Jadi, sebenarnya itu informatika mempermudah kita untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya ada aspek hukum. Perangkat lunak merupakan hasil buah pikir manusia seperti halnya buku atau karya lainnya. Oleh karena itu, perangkat lunak harus dihargai sebagai salah satu hak kekayaan intelektual. Sayangnya, karena bentuknya yang berupa benda digital, perangkat lunak lebih mudah untuk diperoleh melalui cara yang tidak legal atau benar secara hukum. Ada beberapa jenis lisensi perangkat lunak. Berikut ada lisensi komersial yang bersifat mengikat. Dan yang kedua, ada lisensi gratis atau freeware, ini disediakan secara gratis. Yang ketiga, ada lisensi open source, itu lisensi yang memperbolehkan pengguna untuk tidak hanya menggunakan perangkat lunak tersebut. Dan yang terakhir, lisensi domain public, itu jenis lisensi di mana semua hak cipta terdapat perangkat lunak setelah dilepaskan oleh si pembuat perangkat lunak. Nah, ini informatika untuk masa depan. Kreativitas dan inovasi berawal dari berpikir dan berimajinasi. Banyak penulis dan sastrawan yang berani mengungkapkan bayangan mereka akan masa depan. Banyak yang membayangkan seperti apa dunia di abad ke-21, bahkan lebih jauh ketika manusia sudah melintasi galaksi. Imajinasi itu tidak lagi sekedar hiburan, tetapi akhirnya menjadi sumber inspirasi bagi para inovator dan penemu yang perlahan-lahan mengubah dunia secara segala teknologi mutakhir yang mereka ciptakan. Ada SDG, merupakan kelanjutan tujuan pembangunan Millennium Development Goals atau MDG. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, MDG memiliki kendala. Menurut Jeffrey Sachs, salah satu penasihat MDG, melakukan salah satu kendala dalam terwujudnya MDG ialah data yang sulit dikumpulkan dan diolah dengan cepat, terjadi informasi yang dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan. MDG telah berakhir pada tahun 2015 dan kini telah banyak kemajuan di bidang komputer yang dapat kita gunakan untuk memastikan SDG dapat dicapai dengan baik dan sesuai dengan target. Ini ada karir dan studi lanjut di bidang informatika. Di masa kini dan di masa yang akan datang, penerapan informatika di berbagai bidang adalah sebuah keniscayaan. Saat ini sudah tidak aneh apabila ada orang yang berkarir di bidang pemasaran menguasai dampak sosial informatika dalam bentuk inteligensi bisnis atau seorang ahli biologi yang mengolah data genetika dengan membuat program komputer. Ini karir di bidang informatika. Bisa dilihat contohnya. Ini di Eropa ada disiplin ilmu komputer disebut informatika. Di Amerika Serikat disebut computing. Pada unit ini kita akan melihat lebih pada saat ini kebanyakan orang awam memahami informatika dengan disiplin ilmu
yang mempelajari fenomena di komputer, di sekitar komputer. Nah, ini ada menurut para ahli, suatu profesi memiliki 4 ciri khas. Keempat ciri khas itu mendalami suatu bidang yang menjadi perhatian manusia dalam waktu yang sama. Kedua, mengodifikasikan kumpulan prinsip dan pengetahuan konseptual. Ketiga, mengodifikasikan kumpulan praktik. Dan yang keempat, menetapkan standar kompetensi, etika, dan praktik. Berdasarkan peran informatika, Prof. Denning membagi profesi di bidang informatika dalam 3 kategori, yaitu profesi yang sangat spesifik di bidang informatika, profesi yang syarat dengan informatika, dan yang ketiga, profesi yang memberikan dukungan teknologi informasi. Nah, ini contoh-contoh pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Ada kecerdasan buatan, ilmu komputer, rekayasa komputer, ilmu komputasional, rekayasa basis data, grafika komputer, dan lain-lain. Ini jenis-jenisnya, ada komputer programmer, computer science, hardware engineer, software developer, web developer, IT, arsitek, network administrator, dan lain-lain. Studi lanjut di bidang informatika bisa dilihat, disiplin informatika adalah disiplin ilmu sains formal yang lahir dari bidang matematika sebagai konsep formal dan teknik elektro sebagai elemen perangkat keras. Berdasarkan Computing Curricula tahun 2005, terdapat 5 disiplin komputasi yang paling besar, yaitu Computer Engineer, Computer Science, Information System, Information Technology, and Software Engineer. Dan yang terakhir, ada sertifikasi di bidang informatika. Beberapa perusahaan bereputasi dan yang menyediakan sertifikasi yang diakui secara internasional. Di antaranya ada Microsoft, Google, Oracle, atau Cisco. Oke, sekian presentasi dari bab 8. Dan yang terakhir, bab 9, yaitu praktika lintas bidang informatika. Pengarahan guru dan observasi. Sebuah karya besar adalah karya bersama sekumpulan orang yang bahkan kelak berasal dari berbagai latar belakang ilmu. Misalnya, karya besar patung Garuda, Wisnu Kencana di Bali, atau Candi Borobudur di Jawa Tengah, Masjid Taj Mahal di India itu bukan hanya karya seni yang dikagumi banyak orang, tetapi juga karya engineering karena pembangunannya membutuhkan perhitungan matang untuk dapat kokoh serta memerlukan perencanaan karena pengerjaannya harus bertahap dalam waktu lama. Pertama, ada pengarahan guru. Kedua, ada observasi. Ini bisa konsep-konsep yang telah disusun Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu seperti smart environment, smart economy, smart branding, smart government, smart society, dan smart living. Kedua, ada pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek itu tahapannya, pertama penyusunan tim atau kelompok, kedua pembagian peran, ketiga penyusunan rencana kerja, keempat observasi lapangan, kelima perancangan dan pengembangan. Aplikasi peralatan, bahan dan sarana yang dibutuhkan untuk proyek ialah komputer atau laptop, koneksi internet, kertas HVS, pulpen, aplikasi pengolah kata, misal Microsoft Word, Google Docs, dan lain sebagainya. Ketiga, ada monitoring dan evaluasi proyek. Pertama, kita harus menyusunkan laporan atau penyusunan laporan ini berupa berisi tentang deskripsi umum proyek, temuan masalah di lapangan, solusi yang diambil, kendala pengembangan, dan rencana tindak lanjut penyelesaian pengembangan aplikasi. Yang kedua, penyusunan laporan akhir itu berisi deskripsi umum proyek, temuan masalah di lapangan, solusi yang diambil, proses desain dan pengembangan aplikasi, demo aplikasi, dan saran. Ketiga, ada releksi dan evaluasi diri. Ada 3 aspek yang dinyatakan saat mengisi releksi diri, yaitu deskripsi pengalaman yang kalian dapatkan, kedua kendala yang kalian hadapi, ketiga tindak lanjut kalian terhadap pengalaman bekerja secara kelompok maupun individu. Terima kasih.
Sekian presentasi dari saya. Kesimpulannya dari bab 6 yaitu analisis data. Analisis data adalah proses sistematis untuk menguraikan atau menginterpretasikan dalam mengolah data agar dapat diambil kesimpulan yang berharga. Nah, proses ini adalah langkah kritis dalam mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Selanjutnya ada kesimpulan dari bab 7 yaitu algoritma dan pemrograman. Jadi algoritma adalah langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, lalu ada algoritma pemrograman, itu langkah-langkah yang ditulis untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Yang ketiga, bab 8. Jadi dampak sosial informatika itu terjadi perubahan dalam cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, produktivitas dan efisiensi dalam dunia kerja meningkat, serta muncul dan berkembangnya berbagai komunitas daring. Yang terakhir ada bab 6, manfaat mempelajari materi bidang lintas dalam informatika, yaitu adanya seseorang akan memiliki kemampuan dalam pengolahan informasi secara efisien. Hal ini akan membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari dengan lebih cepat dan tepat. Jadi segitu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.